Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du, ayyuhal ikhwah, a'azzani Allahu wa iyyakum jami'an. Melanjutkan kajian rutin kita membahas kitab Tauhid li Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu ta'ala, yang mana pada pertemuan sebelumnya kita telah menjelaskan tentang perincian dari macam-macam syafaat yang ada pada hari kiamat. Syafaat yang khusus bagi Nabi SAW dan syafaat yang berlaku bagi yang lainnya. Syafaat yang khusus bagi Nabi ada berapa macam? Masih ingat? Ada 3. Yang pertama, syafaat beliau di padang mahsyar untuk menyegerakan hisab bagi manusia. Yang kedua, syafaat beliau bagi penduduk surga agar segera masuk ke dalamnya. Kemudian yang ketiga apa? Syafaat beliau kepada pamannya, yaitu Abu Thalib, agar mendapatkan keringanan azab. Namun beliau tidak mampu untuk mengeluarkan pamannya dari neraka. Kemudian juga telah kita sebutkan syafaat yang umum bagi beliau dan juga bagi orang-orang yang beriman, yaitu syafaat bagi orang yang seharusnya masuk neraka agar tidak masuk ke neraka. Yang kedua, syafaat bagi orang yang sudah masuk ke dalam neraka agar keluar darinya. Dan yang ketiga apa? Syafaat untuk mengangkat derajat orang-orang yang beriman di dalam surga. 6. Berikutnya, insyaallah pada kali ini kita akan selesaikan pembahasan bab syafaat. Kita akan bacakan dalil-dalil yang disampaikan oleh muallif. Dan sekarang kita masuki dalil yang ketiga. Dalil yang menjelaskan bahwasanya syafaat hanya milik Allah. Tidak ada seorang pun yang bisa memberikan syafaat, baik itu manusia yang paling mulia, para malaikat, para nabi dan rasul, orang-orang yang beriman, dan orang-orang mulia lainnya. Mereka tidak bisa memberikan syafaat kepada siapa saja kecuali atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalil yang ketiga yang dibawakan oleh muallif yaitu surat Al-Baqarah ayat 255. Allah berfirman, "Man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idnih." Man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idnih. Ini terdapat dalam ayat apa jemaah? Ayat kursi. Ayat yang paling utama di dalam Al-Quran. Di sini Allah memulai firman-Nya dengan kalimat man. Man di sini adalah adawatul istifham, pertanyaan, yang maknanya adalah an-nafyu, peniadaan.
Jadi kita terjemahkan, tidak ada seorang pun yang dapat memberi syafaat kecuali dengan izin Allah. Ya, tidak ada seorang pun yang dapat memberi syafaat kecuali dengan izin Allah. Jadi man di sini artinya bukan siapa, tetapi maknanya adalah tidak ada. Baik, dalam ayat ini ada 3 makna yang sangat agung yang berkenaan tentang syafaat yang ada pada hari kiamat. Yang pertama, menunjukkan bahwasanya tidak ada yang bisa memberi syafaat kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala secara tegas mengatakan tidak ada. Kemudian makna yang kedua adalah sebagaimana dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, wa sabaqa anna nafya idza jaa fi siyaqil istifham fa innahu yakunu mudminan makna tahaddi. Jadi ayat ini juga menjelaskan tentang tantangan. Maksudnya apa? Mana yang kedua, tantangan dari Allah kepada makhluk yang bisa memberi syafaat. Iya. Jadi ayat ini adalah tahaddi, tantangan kepada makhluk yang mampu bisa memberikan syafaat. Iya. Tantangan ini ditujukan kepada manusia, jin atau siapa saja yang merasa mampu memberikan syafaat, maka tunjukkan. Iya. Bahkan ini juga mengandung tantangan kepada orang yang meyakini adanya sebagian manusia yang bisa memberikan syafaat, seperti orang-orang yang mendatangi kuburan orang-orang soleh yang mereka meyakini bahwasanya penghuni kubur tersebut bisa memberikan apa? Syafaat. Iya. Kemudian makna yang ketiga, ini faedah yang ketiga, jika memang syafaat itu hanya milik Allah, berarti menunjukkan kesempurnaan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Fiha likamali sultanihi jalla wa ala. Ya, menunjukkan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala di mana syafaat itu tidak akan terjadi kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana gambarannya, ada seorang raja yang mungkin dia dikelilingi oleh orang-orang yang mungkin pandai berbicara, pandai menyampaikan pendapat. Tetapi mereka yang hadir di sisi raja tersebut tidak bisa menyampaikan apa yang menjadi pendapatnya. Mereka hanya terdiam, kecuali jika memang raja mengizinkan. Ya, berarti menunjukkan raja tersebut adalah orang yang terpandang, yang memiliki derajat tersendiri, yang mana orang lain tidak mampu untuk berbicara kecuali atas izin dia. Nah, ini berkaitan dengan makhluk. Maka demikian pula nanti pada hari kiamat. Ya, baik itu malaikat, para nabi dan rasul, mereka tidak mampu memberikan syafaat kecuali jika memang Allah Subhanahu wa taala mengizinkan. Sebagaimana telah kita sampaikan bahwasanya ya, syafaat itu ada 2 syarat. Masih ingat yang pertama apa? Izin Allah kepada yang memberi syafaat, dan yang kedua yang menerima syafaat.
Itu dalil yang ketiga. Kemudian berikutnya dalil yang keempat. Masih menjelaskan bahwasanya tidak ada makhluk yang bisa memberikan syafaat. Wa kam mim malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'a illa min ba'di ay ya'zanallahu liman yasha'u wa yarda. Terdapat dalam surat An-Najm ayat 26. Wa kam mim malakin fis samawat, betapa banyak malaikat-malaikat yang ada di langit. Ini menunjukkan bahwasanya malaikat itu jumlahnya sangat banyak, tidak terhitung. Yang mengetahui banyaknya jumlah malaikat siapa? Zat yang menciptakan malaikat, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah ungkapkan dengan kalimat wa kam mim malakin. Betapa banyak malaikat yang ada di langit. Ini baru disebutkan di langit. Belum lagi ada malaikat yang berada di bumi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah disampaikan kepada oleh malaikat Jibril, jika engkau ingin mengetahui jumlahnya malaikat, maka lihatlah malaikat yang mendatangi Baitul Ma'mur, yang mana setiap hari datang 70.000 malaikat, ya, silih berganti. Setiap mereka yang sudah masuk tidak kembali lagi, terus seperti itu. Karena Baitul Ma'mur mungkin bisa kita katakan Ka'bahnya para malaikat, tempat ibadahnya para malaikat. Sebagaimana manusia memiliki tempat suci, yaitu Ka'bah. 6. Di sini Allah katakan betapa banyak malaikat-malaikat yang ada di langit. La tughni syafa'atuhum syai'a. Syafaat mereka tidak bermanfaat sama sekali. Illa min ba'di ayyadzanallahu liman yasha'u wa yarda. Kecuali setelah Allah memberikan izin bagi orang-orang yang dikehendaki dan diridhoi. Iya, ini adalah salah satu dalil yang menjelaskan bahwasanya tidak ada makhluk yang sembarangan bisa memberikan syafaat, kecuali izin Allah kepada yang memberi syafaat dan yang diberi syafaat. Nah, kemudian jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa hubungan dengan bab yang sedang kita bahas, di mana mu'alif membawakan surat An-Najm ini? Tentunya mu'alif membawakan ayat ini dalam rangka untuk menjelaskan batilnya kesyirikan yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin Arab, yang mana mereka mempertuhankan Lata dan Uzza. Ya. Jadi ayat ini menjelaskan batilnya ketuhanan Lata dan Uzza. Sudah kita bahas tentang Lata dan Uzza adalah salah satu dari berhala yang disembah oleh orang-orang musyrikin yang mereka letakkan di Mekah, yang patung itu dijadikan sebagai tempat untuk beribadah meminta, ya, yang mereka anggap sebagai orang-orang yang soleh. Ya, jadi Lata dan Uzza dahulunya adalah orang-orang soleh, kemudian mereka membuat patung dalam rangka beribadah kepada, ya, patung tersebut. Ya, jadi kalau kita lihat ayat sebelumnya, Allah sebutkan dalam surat An-Najm juga, walaqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha 'indaha jannatul ma'wa idh yaghsha sidrata ma yaghsha
ma zagal basaru wa ma tagha. Sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat malaikat Jibril dengan rupa aslinya, ya, di sisi Sidratul Muntaha, dan di dekatnya itu ada surga. Jadi subhanallah, Nabi kita Muhammad SAW diperlihatkan keagungan malaikat. Ya, laqad ra'a min ayati rabbil kubra. Dia melihat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat berikutnya Allah katakan, afara'aitumul lata wal uzza wa manata salisatal ukhra alakumuz zakaru wa lahul unsa tilka idan qismatun diza. Sebaliknya, tidaklah kalian perhatikan Al-Lata dan Uzza, dan yang ketiga adalah Manat, ya, yang mereka ini tidak bisa berbuat apa-apa, tidak ada keagungan sama sekali. Ya, di sini Allah Subhanahu wa taala ingin menyentil orang-orang musyrikin yang mereka menyembah berhala-berhala tersebut. Yang mana berhala-berhala yang mereka sembah itu gak punya andil sama sekali, ya, dibandingkan dengan siapa tadi? Malaikat. Maka ini menunjukkan kepada kita, yang pertama, malaikat adalah makhluk yang agung, ya, yang mana malaikat adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana zat yang telah menciptakan malaikat? Tentunya lebih besar dan lebih agung lagi. Kemudian yang kedua, bantahan kepada orang-orang musyrikin, sekelas malaikat saja yang jasadnya luar biasa, memiliki banyak kemuliaan-kemuliaan yang sudah kita jelaskan pada bab sebelumnya, mereka saja tidak mampu memberikan apa? Syafaat. Lalu bagaimana dengan berhala-berhala yang kalian sembah? Paham jamaah sekalian sisi pendalilannya? Iya. Nah ini Lata dan Uzza, walaupun mereka menganggap tidak menyembahnya, dan itulah di antara alasan ketika mereka dianggap menyembah patung-patung tersebut, mereka mengingkari. Karena patung itu hanya dijadikan sebagai media, apa istilahnya itu? Visual. Hanya media saja. Hatinya terikat dengan nama Lata dan Uzza yang mereka anggap sebagai orang-orang soleh. Tetap ini juga tidak diperbolehkan. Ya, alasan seperti ini sama seperti alasan orang-orang yang menyembah kuburan, yang datang ke kuburan ngalap berkah di sisinya, berdoa di sisinya. Ketika kita katakan, apakah kalian menyembah penghuni kubur? Mereka jawab tidak. Ya, mereka hanya sebagai wasilah untuk menyampaikan doa mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama saja, ini sebagai bentuk kesyirikan. Baik, ini dalil yang keberapa? Yang keempat. Jadi faedahnya dari ayat ini menunjukkan kepada kita banyaknya jumlah malaikat. Yang kedua, menetapkan adanya dua syarat dalam memberikan syafaat. Ya, kemudian faedah yang ketiga, menjelaskan batilnya ketuhanan siapa tadi? Lata dan Uzza. Iya, silakan lihat kembali dalam surat An-Najm. Kemudian dalil berikutnya, dalil yang kelima, yang menjelaskan bahwasanya tidak ada seorang pun yang bisa memberikan syafaat. Ya. Dan ini juga peringatan dari Allah kepada orang-orang musyrikin, yaitu surat Saba ayat 22 dan 23. Qul ud'ul ladzina za'amtum min dunillah
la yamlikuna misqala dzarratin fis samawati wala fil ardi ma lahum fiha min syirkin wa ma lahu minhum min zahir. Qul ud'ul ladzina zamtum min dunillah. Ya Muhammad, katakanlah, panggillah ya orang-orang yang kalian anggap sebagai sesembahan selain Allah. Jadi mereka yang menyembah berhala, yang menyembah makhluk, la yamlikuna misqala dzarratin fis samawati wala fil ardi. Mereka tidak memiliki kekuasaan sama sekali, walaupun sesuatu yang sangat kecil, baik di langit maupun di bumi. Ma lahum fihi ma min syirkin, dan mereka juga tidak memiliki andil menolong Allah dalam penciptaannya. Ya, ma lahum fiha min syirkin. Jadi mereka enggak punya andil, enggak punya peran di dalam penciptaan langit dan bumi. Wa ma lahu minhum min zahir. Dan juga mereka, ya hampir sama maknanya, mereka ya tidak menolong Allah dalam penciptaannya. Intinya ya, ayat ini adalah sentilan dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang menyembah berhala, kepada orang-orang yang meminta syafaat kepada selain Allah. Yang mana Allah jelaskan ada 3 kekurangan mereka. Apa yang pertama? La yamlikuna misqala dzarratin. Mereka tidak punya kekuasaan sama sekali. Apa yang mereka punya? Ya, langit, bumi dan semuanya itu milik siapa? Milik Allah Subhanahu wa taala. Adapun makhluk-makhluk yang mereka sembah enggak punya apa-apa. Justru mereka sendiri adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Buktinya Allah berhak untuk mengambil dia kapan saja. Jelas ya, Ma? Ini kekurangan yang pertama. Yang kedua, ma lahum fiha min syirkin. Mereka tidak punya andil, tidak punya peran dalam mengurus langit dan bumi. Ya, langit bumi yang sudah tercipta, yang mengatur siang dan malam, ini hanya Allah. Allah tidak memiliki sekutu, tidak memiliki pembantu. Makanya nggak boleh kita katakan malaikat itu pembantu Allah. Karena kalau dikatakan malaikat pembantu Allah, berarti Allah itu butuh dengan malaikat. Sebagaimana ya kita dalam kerjaan di rumah gitu ya, ketika nggak bisa untuk menyelesaikan semuanya, kita cari apa? Pembantu. Itu manusia. Allah tidak dikatakan seperti itu. Ya, artinya Allah lah yang mengatur langit dan bumi. Allah lah yang mengatur siang dan malam sendirian. Makhluk nggak punya andil. Nah, kemudian yang ketiga, wa ma lahu minhum min zahir. Mereka juga tidak menolong Allah dalam menciptakan langit dan bumi. Ya, jadi Allah menafikan penciptaan dari mereka. Yang menciptakan segala sesuatu adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah ini ya yang menunjukkan batilnya kesyirikan dan juga menunjukkan lemahnya makhluk yang tidak punya andil sama sekali. Maka apalagi bisa memberikan apa? Syafaat. Subhanallah. Jadi inilah pendalilan-pendalilan yang sangat jelas yang dibawakan oleh muallif rahimahullah taala ya tentang
batilnya orang-orang yang meminta syafaat kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Itulah dalil yang terakhir dari bab syafaat yang pada intinya sama, menjelaskan bahwa syafaat itu hanya milik Allah, tidak dimiliki oleh siapapun. Kemudian muallif rahimahullah taala membawakan perkataan ulama. Demikianlah metode yang sangat bagus sekali yang perlu kita contoh, di mana Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di dalam menetapkan judul atas suatu hukum, metode beliau adalah membawakan dalil Al-Quran, As-Sunnah, kemudian perkataan para ulama. Maka metode seperti ini adalah metode yang paling bagus di dalam berceramah, ngisi khutbah, mengajarkan ilmu, menulis makalah, baik berupa buletin, buku, majalah. Metode yang paling bagus adalah seperti ini. Jadi tidak banyak ngomong ngalor ngidul, ya. Tapi apa? Tidak ada dalil. Asbun, asal bunyi. Ya. Maka cari buku yang jelas. Jadi menetapkan hukum, dalil, perkataan ulama, selesai. Khutbah Jumat sunnahnya itu singkat. Gimana caranya? Ya sudah, kita jelaskan misalnya tentang larangan riba. Sampaikan dalil-dalil dari Al-Quran, As-Sunnah, perkataan ulama. Ancaman-ancamannya, sebutkan dalil Al-Quran, As-Sunnah. Jadi jelas beragama ini. Ya, karena setiap apa yang kita sampaikan, terutama dalam perkara akidah, itu harus ada dasarnya. Dan Ahlus Sunnah wal Jamaah menjadikan pedoman utama adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Makanya Ibnu Taimiyah mengatakan, man faraqad dalil dollas sabil. Barang siapa yang meninggalkan dalil maka dia akan tersesat. Ya, demikian pula kita sebagai seorang penuntut ilmu. Di dalam mencari ilmu, cari ustadz yang seperti ini. Yang dia menyampaikan ilmu, dalil, sunnah, perkataan ulama, sudah. Ya. Jadi nggak perlu kadang ada orang yang ceramahnya berjam-jam, tapi ya tidak ada satupun dalil yang disampaikan. Ya, nah, maka ini kitab yang sangat bagus sekali karena dalil-dalil itu sangat jelas. Karenanya sering ada yang bertanya, kenapa sih orang-orang salaf yang mereka kaji hanya kitab tauhid karangan Syekh Muhammad saja? Emang kitab di dunia ini cuma satu? Ya kan? Kan banyak kitab-kitab yang lainnya. Iya, dalam akidah, fikih kan banyak. Sama juga misalnya kenapa sih orang-orang salaf kalau kajian fikih pakai Al-Wajiz doang? Iya. Nah, maka kita jawab jamaah sekalian, yang pertama karena bahasanya yang mudah. Yang kedua, otentik. Ya. Penyampaiannya amanah, menyertakan dalil yang itu menenangkan hati kita. Dan juga singkat padat. Sehingga mudah bagi kita untuk memahaminya. Ya, banyak kitab-kitab yang lain yang mungkin kadang tidak sistematis. Beliau, ya, kitab tauhid ini sistematis jemaah. Yang pertama menjelaskan tentang pentingnya tauhid, keutamaan tauhid, hakikat tauhid, kemudian syirik, bahaya-bahayanya, baru setelah itu dijelaskan bentuk-bentuk apa? Kesyirikan. Ya, inilah metode bahas yang selalu kami diajarkan, ya,
di pondok kami, di tempat kami belajar, agar bisa dipertanggungjawabkan atas apa yang kita tulis. Demikian pula kitab Al-Waziz misalnya, dalam masalah ilmu fikih jelas, ya, penetapan hukum dalil, hukum dalil. Nah, apa kata Syekh Muhammad? Qala Abul Abbas. Beliau membawakan perkataan Abul Abbas. Jangan sampai salah. Ada Ibnu Abbas, ada Abul Abbas. Kalau Ibnu Abbas sahabat Nabi, ya, yang merupakan sepupu Nabi SAW, yaitu Abdullah bin Abbas. Nah, adapun Abul Abbas adalah kunyah dari ulama yang terkenal yang kita semua mengetahuinya, yaitu Syekhul Islam Taqiyuddin Ahmad bin Abdul Halim bin Abdissalam bin Taimiyah, tilmid Al-Imam Az-Zahabi, muridnya Al-Imam Az-Zahabi, dan juga muridnya Al-Imam Ibnu Katsir. Beliau dijuluki Syekhul Islam, gurunya Islam. Dan tentunya gelar ini bukan beliau yang menginginkan, tapi kaum muslimin yang memberikan gelar kepadanya. Seperti Al-Imam An-Nawawi. Ada yang tahu gelarnya siapa? Muhyiddin, yang menghidupkan agama. Al-Imam Nawawi tidak menginginkan gelar ini, tapi orang-orang yang memberikan gelar kepadanya karena sumbangsih, ya, terhadap ilmu yang dia berikan sangat luar biasa. Dan ada kisah menarik tentang Ibnu Taimiyah. Beliau sejak kecil sudah mendapatkan julukan si kecil si cabai rawit. Artinya sejak kecil namanya sudah harum, terkenal di mana-mana karena kecerdasan yang sangat luar biasa. Di usia, ya mungkin usia kelas 3 SD, kelas 2 SD gitu ya, dia sudah terkenal di daerah-daerah. Kalau Ibnu Taimiyah adalah orang yang sangat cerdas, hafalannya kuat. Pernah ada seorang syekh yang penasaran. Dia datang ke kampungnya Ibnu Taimiyah. Dia penasaran sama Ibnu Taimiyah ini. Ya. Dia pun bertanya kepada orang kampung di situ, "Saya penasaran, mana namanya Ibnu Taimiyah?" Ya, Ahmad bin Abdul Halim yang katanya begini begitu. Kata orang yang ditanya, "Tunggu saja di sini. Nanti juga dia lewat. Biasanya dia lewat mau ngaji." Ditunggu, ya, datanglah Ibnu Taimiyah. Yang saat itu dia masih kecil gitu ya. Dan membawa lauhah. Lauhah itu ya papan, kalau dulu kan gak ada buku tulis. Lauhah mungkin dia bawa tinta atau bawa apa gitu kan. Iya. Kata orang yang ditanya tuh dia tuh, yang kau cari. Kemudian Syekh ini pun memanggil dia, dites, ya, dipanggil. Coba sekarang kamu tulis satu hadis, dibacakan, didikte hadis, ditulis sama Ibnu Taimiyah, ditulis sampai selesai. Kemudian disuruh hapus, dihapus. Kemudian dibacakan lagi, disuruh tulis lagi. Ya, kemudian disuruh hapus sampai 10-11 kali. Nah, setelah dihapus semuanya, disuruh ulang. Coba sekarang kamu ulang apa yang tadi kamu tulis. Diulang semuanya dari hadis yang pertama sampai terakhir tanpa ada yang salah sedikit pun. Subhanallah. Hadza min fadlillah. Ini merupakan salah satu keutamaan yang Allah berikan kepadanya. Ya. Jadi mereka cepat ngapal, lama lupanya. Beda dengan kita. Lama ngapalnya, cepat lupanya.
Sama seperti Al-Imam Asy-Syafi'i jamaah sekalian. Ya, beliau memiliki kecerdasan yang sangat luar biasa. Sampai-sampai ketika dia melewati pasar, dia menutup telinganya karena khawatir apa yang dia dengar sulit untuk dilupakan. Ya, pernah suatu ketika hafalannya itu lemah, maka dia pun mengeluh kepada Imam Waqi'. Dan ini sangat masyhur perkataan yang beliau sampaikan, syaqautu ila Waqi' su'a hifdzi fa arsadani ila tarkil ma'asi. Aku pernah mengeluh kepada Imam Waqi' tentang buruknya hafalanku. Ya. Kemudian kata Imam Waqi', tinggalkan maksiat. Nah, bahkan juga disebutkan kalau dia ngapal Al-Quran, ya begitu cepat. Di usia yang relatif muda ya, umur 9-10 tahun sudah hafal Al-Quran. Demikianlah ya keutamaan Allah Subhanahu wa taala yang kadang kecerdasan itu tanpa diusahakan. Karena kecerdasan itu ada dua. Ada kecerdasan yang sifatnya tabi'i, ada yang sifatnya iktisabi. Kecerdasan yang sifatnya tabi'i adalah kecerdasan yang memang dari Allah Subhanahu wa taala. IQ-nya sangat tinggi, sekali ngapal langsung hafal dan sulit untuk melupakan. Ya seperti Ibnu Taimiyah, kemudian Al-Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad dan imam-imam yang lainnya. Tapi ada juga imam-imam yang mereka karena bersungguh-sungguh dalam belajar. Ya, sehingga Allah berikan keutamaan ilmu kepadanya. Seperti Al-Imam Al-Kisai yang kisahnya itu sangat masyhur. Ketika dia sudah lama mondok tapi nggak dapat apa-apa, akhirnya dia pun gelisah, pulang malu, takut disuruh ceramah karena belum ada persiapan ilmu. Di pondok pun malu sudah lama, akhirnya dia pun pergi tanpa tujuan. Dia melewati ada seekor semut yang sedang membawa makanan, naik jatuh lagi, naik jatuh lagi, sampai beberapa kali. Akhirnya semut tersebut ya bisa membawa makanan di tempatnya. Disitulah dia tersadar kalau menuntut ilmu itu perlu kesungguhan, semangat. Dia kembali ke pondoknya, lebih serius lagi belajar, dan subhanallah dia menjadi ulama bahasa. Kalau kita mempelajari nahwu shorof, bahasa Arab, maka selalu disebut Al-Imam Al-Kisai. Dan masih banyak kisah-kisah yang sangat menakjubkan dari para ulama yang mereka bersungguh-sungguh dalam belajar. Sehingga dikatakan tidak akan kita mendapatkan ilmu illa bita'ab, kecuali dengan lelah. Ilmu itu tidak akan didapat dengan bersantai-santai. Nah, jadi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah kunyahnya adalah siapa? Abul Abbas. Walam yatazawwaj, walaupun beliau itu tidak menikah. Ya, ini menunjukkan kepada kita kunyah itu tidak harus dinisbatkan kepada anak. Beda dengan bin. Kalau bin itu harus sesuai. Tapi kalau kunyah enggak harus sesuai dengan nama anaknya. Ya. Sering ada yang bertanya sama saya, gimana saat kabarnya Zar? Saya kan kunyahnya siapa? Abu Zar. Saya nggak punya anak namanya Zar. Ya. Artinya tidak mengapa dia memberikan kunyah dengan nama orang lain. Seperti misalnya Abu Bakar, apakah anaknya Bakar? Abu Hurairah, apakah anaknya kucing? Tidak, jemaah sekalian. Ya. Abu Hafsah. Abu Hafs, siapa Abu Hafs? Umar, apakah nama anaknya Hafs? Nama anaknya adalah Hafsah. Iya, jadi beliau termasuk ulama ul-ujab, ulama yang membujang, yang tidak menikah. Demikian pula Imam An-Nawawi, termasuk ulama ul-ujab yang tidak menikah. Tidak menikah bukan berarti benci ya kepada sunnah Nabi SAW, li'annahu kana masygulan bil ilmi wal jihad. Beliau tidak sempat menikah karena sibuk dengan ilmu dan jihad.
Yang mana Ibnu Taimiyah disebutkan berkali-kali belasan keluar masuk penjara jemaah. Sehingga nggak sempat untuk menikah. Di zamannya terjadi penyerangan yang habis-habisan dilakukan oleh bangsa Tatar. Yang mereka sangat beringas membunuh siapa saja yang dia lewati. Kitab-kitab ulama banyak yang dibakar, manuskrip-manuskrip itu dimusnahkan. Ya, kemudian dibuang ke sungai sampai sungai warnanya berubah jadi hitam. Kenapa? Karena tinta yang begitu banyak. Itu di zamannya. Ya, jadi beliau sibuk dengan ilmu dan jihad. Walaisa zahidan fi sunnah, bukan beliau tidak senang dengan sunnah, tidak. Beliau meninggal pada tahun 728 Hijriah. Ya. Walahu, dan beliau umurnya adalah 67. Yaitu tentang Ibnu Taimiyah. Apa kata beliau? Kita baca. Nafallahu amma siwahu kullama yata'allaqul musyrikuna kullama yata'allaqu bihil musyrikun fanafa ayyakuna li ghairihi mulkun au qistun minhu au yakuna aunan lillah. Azan dulu, nanti kita lanjutkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Baik, kita baca apa yang beliau sampaikan. Nafallahu amma siwahu
kullama yata'allaqu bihil musyrikun fanafa ay yakuna li ghairihi mulkun aw qistun minhu aw yakuna aunan lillah wa lam yabqa illa syafa'ah fabayyana annaha la tanfa'u illa liman adhina lahu rabb kama qala wa la yasha'una illa liman irtada. Beliau mengatakan Allah Subhanahu wa taala menafikan. Menafikan di sini maknanya artinya menolak, mengingkari apa yang dijadikan oleh orang-orang musyrik sebagai sandaran kepada selain Allah. Ya. Jadi Allah menafikan perbuatan orang-orang musyrik yang menjadikan sandaran kepada selain Allah. Apa yang Allah ingkari, apa yang Allah nafikan, fanafa ayyakuna li ghairi mulkun. Mereka tidak memiliki apa? Kekuasaan. Au qistun minhu, tidak memiliki bagian, separuh sedikit pun enggak punya. Au yakuna aunan lillah, dan juga tidak memiliki andil di dalam penciptaan langit dan bumi. Yang ngurusin, yang menciptakan hanya Allah semata. Tuhan-Tuhan yang mereka sembah itu enggak punya andil sama sekali. Walam yabqa illa syafa'ah, tidak tersisa kecuali syafaat. Fabayyana annaha la tanfa'u illa liman adzina lahu rabb. Dan Allah menjelaskan bahwasanya syafaat tidak bermanfaat kecuali atas izin Allah baginya. Sebagaimana Allah mengatakan wala yashfa'una illa liman irtada. Mereka tidak bisa memberikan syafaat kecuali orang yang Allah ridhoi. Fahadhi syafa'atul lati yazunnuhal musyrikuna hiya manfiyatun yaumal qiyamah. Inilah syafaat yang dianggap oleh orang-orang musyrik. Ya, padahal syafaat tersebut dinafikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian pula orang-orang yang menyembah kubur yang mereka anggap penghuni kubur itu bisa memberikan syafaat, Allah nafikan. Inilah yang disebut dengan syafaat apa? Manfiyah. Kama nafahal Quran, sebagaimana yang Allah nafikan di dalam Al-Quran. Wa akhbaron Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi juga menghabarkan annahu ya'ti fayasjudu li rabbih wa yahmaduhu la yabda'u bisyafa'ati awwalan. Perhatikan hadis yang sudah kita bahas, di mana ketika manusia meminta syafaat kepada Nabi Adam, Nabi Musa, Nabi Nuh dan yang lainnya, mereka enggak bisa. Akhirnya mereka datang kepada siapa? Nabi SAW. Ketika mereka datang kepada Nabi, apakah Nabi mengatakan kepada mereka, ya sudah tenang, nanti kalian aku beri syafaat? Apakah seperti itu? La, tidak. Lalu apa yang dilakukan oleh Nabi? Annahu ya'ti, dia datang kepada Allah, fayasjudu li rabbihi, sujud kepada Allah dan memuji Allah, ya. Baru Allah katakan kepadanya, irfa ra'sak wa qul yusma wasal tu'ta wasfa tusaffa. Bangkitlah ya Muhammad, bicaralah akan didengar, mintalah akan diberikan, mintalah syafaat, niscaya kau akan diberikan syafaat. Perhatikan di sini, la yabda'u bisyafaati awalan. Jadi Rasulullah enggak bisa langsung memberikan apa? Syafaat. Nabi minta dulu, kemudian Allah memberikan izin kepadanya. Jelas ini? Nah, kemudian Abu Hurairah meriwayatkan hadis, dia bertanya kepada Nabi SAW, Man as'adun nasi bi syafa'atika?
siapakah orang yang paling berbahagia mendapatkan syafaatmu? Di sini Ibnu Taimiyah ingin menjelaskan tentang orang yang mendapatkan syafaat. Ya. Ini adalah soal, yakni pertanyaan dari Abu Hurairah kepada Nabi SAW. Maka Nabi pun mengatakan kepadanya, laqad kuntu azunnu alla yas'alani ahadun ghairak. Ya, lima ara min hirsika ala ilmi. Aku sudah mengira bahwasanya tidak ada seorang pun selain kamu yang bertanya masalah ini, karena semangatmu dalam menuntut ilmu. Kemudian dijawab oleh Nabi, orang yang paling berbahagia mendapatkan syafaatku adalah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi. Orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah ikhlas di dalam hatinya. Berarti orang yang mendapatkan syafaat adalah orang yang bertauhid. Fatilka syafa'atu li ahlil ikhlas biidznillah. Itulah syafaat bagi orang-orang yang ikhlas tauhidnya. Wala takunu liman asyraka billah. Yang mana syafaat tidak akan didapat oleh orang yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa haqiqatuhu anna Allah subhanahu walladzi yatafaddalu ala ahli ikhlas. Dan hakikatnya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang melebihkan kepada orang-orang yang ikhlas. Fayaghfiru lahum biwasitati du'ai man udhina lahu ayyasfa. Mereka mendapatkan ampunan dengan wasilah doa orang-orang yang diizinkan untuk memberikan syafaat. Siapa di antaranya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Liyukrimahu wa yanalal maqamal mahmud, untuk memuliakan Nabi Muhammad dan untuk mendapatkan kedudukan yang terpuji. Jadi intinya ya, seperti apa yang sudah kita jelaskan, syafaat itu hanya didapat oleh orang-orang yang bertauhid. Sedikit lagi, fasyafa'atul lati nafahal Qur'an maka nafiha syirkun. Syafaat yang dinafikan oleh Al-Quran adalah syafaat bagi orang-orang yang melakukan kesyirikan. Orang yang melakukan kesyirikan dan belum bertaubat, maka dia tidak akan mendapatkan syafaat. Walihada asbata syafa'ata biidnihi fi mawadi'a. Wa qad bayyana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam annaha la takunu illa li ahli ikhlas wa tauhid. Sudah jelas bagi kita bahwasanya ya, syafaat itu hanya bagi orang-orang yang bertauhid. Baik, saya kira cukup penjelasan tentang syafaat. Alhamdulillah 3 pertemuan membahas tentang syafaat. Semoga ya menjadi pencerah bagi kita semua dan lebih menguatkan iman kita bahwasanya syafaat itu benar adanya nanti pada hari kiamat. Insyaallah ya, di pertemuan yang akan datang kita lanjutkan bab setelahnya tentang masalah hidayah hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Demikian, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.